Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah NIM T 2019-1061. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya tentang materi sholat jenazah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat gaib, kemudian praktek atau tata cara sholat jenazah, posisi jenazah, dan dasar hukum. Nah, yang pertama sholat gaib. Apa sih itu sholat gaib? Nah, sholat gaib di sini adalah sholat yang dilakukan ketika ada seseorang atau saudara kita yang meninggal dunia, tetapi jaraknya itu jauh dari kita. Misalnya ada di luar kota gitu. Jadi kita sebagai seorang muslim disunahkan untuk melaksanakan pengganti sholat jenazah dengan sholat gaib. Intinya sholat gaib di sini adalah ketika jenazahnya itu tidak ada di depan mata kita. Dan adapun syarat maupun rukunnya itu sama seperti sholat jenazah seperti biasanya. Yang membedakan hanya pada niatnya. Jika niat sholat gaib untuk jenazah laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli alal mayyitil ghaibi arba'an takbiratin fardal kifayati ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kemudian untuk sholat gaib, niat sholat gaib jenazah perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli alal mayyitil ghaibati. Saya ulang, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli alal mayyitatil ghaibati arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dan pembahasan yang kedua tentang tata cara atau praktek sholat jenazah. Jadi bagaimana kita langkah-langkah tata cara dalam melaksanakan atau melaksanakan sholat gaib. Nah, di sini yang pertama itu mayit diletakkan di arah kiblat, membujur ke utara. Jadi posisi kepala si mayit itu ada di sebelah utara dan kakinya itu di sebelah selatan. Kemudian posisi imam ketika berdiri menyolatkan jenazah, jika jenazahnya itu laki-laki, maka posisi imam berdiri itu searah sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan untuk jenazah perempuan, posisi imam itu berdiri pada searah itu tali pusar. Kemudian yang ketiga, makmum itu membuat barisan atau saf. Jadi diutamakan safnya itu berjumlah ganjil. Jika pesertanya itu kurang atau kurang di sini maksudnya makmumnya itu sedikit. Kemudian yang pembahasan selanjutnya tentang posisi jenazah. Posisi jenazah di sini bagaimana posisi imam saat menyolatkan jenazah tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal itu, bahwasanya ketika jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berdiri ketika menyolatkan itu sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian ketika jenazahnya itu perempuan, maka posisi imam berdiri itu saat menyolatkan bisa sejajar dengan perut, bisa sejajar dengan tali pusar, bisa sejajar dengan dada dari jenazah si perempuan tersebut. Intinya untuk membedakan, kalau jenazahnya laki-laki maka posisi imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah, sedangkan kalau jenazahnya itu perempuan maka posisi imam itu berdiri tidak sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah dasar hukum. Yang pertama itu wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, ruwahu Muslim. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki muslim yang meninggal kemudian disalatkan jenazahnya dengan 40
40 laki-laki yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dasar hukum yang kedua ini adalah man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun fa in tabi'aha falahu qiratani qila wa mal qiratani qala asgharuhuma mithlu uhudin, yang artinya barang siapa yang sholat jenazah dan tidak ikut mengikuti atau dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka ia akan memperoleh, maka baginya pahala 1 qirot. Sedangkan jika ia mengikuti jenazahnya, maka baginya pahala 2 qirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirot? Nah, ukuran paling kecil dari 2 qirot adalah semisal gunung Uhud. Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim nomor 945. Jadi di sini keutamaan dalam melaksanakan sholat jenazah, kita ketika ikut mengiringi jenazah sampai selesai maka akan memperoleh 2 qirot. Sedangkan jika tidak ikut mengiringinya, hanya sholat jenazah, itu akan memperoleh pahala 1 qirot. Masya Allah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.